Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Boleh kita mulai Bapak Ibu ya? Ya boleh. Boleh. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, wa ya ayyuhaz zumiyun waz zumiyat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadha as-sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayo ikhwan al akhwat, nahnu nad'ukum jami'an qabla dukhulina ila darsina al jadid fi hadha as-sabah. Hayya bina nad'u Allah ta'ala awwalan bi shifaina wa afiyatina wa salahina wa quwwatina wa nashatina sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa intifa'i ulumina wa kulli ma huwa khairun indallahi lana. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang sedang sulit di antara kita Allah mudahkan, yang sedang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar. Allah anugerahkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan untuk urusan dunia kita dan akhirat kita. Dan semoga Allah juga berikan kepada kita selalu kekuatan pikiran, kekuatan hati dan perasaan, kecerahan hati dan kecerahan jiwa, kelapangan dada, juga kebaikan lisan kita, juga kesehatan dan kebaikan anggota tubuh kita semuanya. Dan semua kebaikan yang kita panjatkan siang malam agar diri kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita semuanya juga selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga berdoa untuk semua orang yang telah berbuat baik kepada kita, mencintai kita, mengulurkan tangan-tangan kebaikan kepada kita semuanya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Untuk itu semuanya ala hadiniyya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada hari yang lalu kemarin kita sudah mengenalkan salah satu contoh aplikasi dialog Al-Quran secara linguistik
yang mencakup mufradat, shorof, nahwu, juga uslub, bahkan pada akhirnya tafsir pun sedikit demi sedikit kita ulas sesuai dengan konteks yang kita bahas. Kemarin kita membahas tentang ayat puasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. Dan seperti yang kita sama-sama baca, surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ayat yang bercerita tentang kewajiban berpuasa untuk orang-orang yang telah beriman, sebagaimana kewajiban puasa itu, kewajiban siam itu juga telah ditetapkan atas umat-umat sebelum orang-orang yang beriman, sebelum kita semua. Dan umat sebelum orang beriman itu banyak, dan mereka ada di setiap generasi sepanjang sejarah terdahulu, baik yang ada di belahan timur maupun belahan barat, sehingga kita pun mengenal sebagian di antara umat manusia zaman ini ada yang juga melakukan puasa, tapi tidak seperti yang kita lakukan. Dan pada ayat ini belum bercerita tentang puasa pada bulan Ramadan. Baru kewajiban puasa secara umum yang ditetapkan oleh Allah untuk semua orang-orang yang telah beriman, dan juga orang-orang yang sebelum orang-orang beriman, yakni sebelum kita semua. Nah, coba kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan coba ringkas bahasan ini secara bahasan linguistik yang secara ringkas ya. Silakan Bapak Ibu simak ayat surat Al-Baqarah ayat 184. Ini agak panjang, tapi kita akan coba ulas tidak begitu mendetail terlebih dahulu ya. Ayat berikutnya berbunyi ayyamam ma'dudat. Nah, kita coba lihat ya. Ayyaman ini bentuk jamak ya. Ayyaman bentuk jamak dari yaumun. Pada waktu yang lalu dalam kelas uslub kita sudah belajar tentang jamak-jamak. Nah, ayyam ini jamak dari yaumun, musananya adalah yaumani, jamaknya adalah ayyamun. Tuh, ayyamun. Seperti kata tiflun kemarin ya, jamaknya adalah atfalun. Seperti kata jaddun, jamaknya adalah ajdadun. Nah, yaumun jamaknya ayyamun. Terus mengapa menjadi ayyaman? Mengapa menjadi mansub, menjadi fathah? Karena ini bermakna waktu ya. Waktu. Yaumun artinya hari. Ayyaman bermakna beberapa hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kewajiban berpuasa itu adalah selama ayyaman, beberapa hari. Dan ayyaman kenapa mansub? Karena kedudukannya sebagai maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Maf'ulun fihi. Nah, kalau kita mendengar kata maf'ul fihi, itu artinya adalah kata yang bermakna keterangan waktu atau tempat. Karena ayyam adalah waktu, hari, maka ayyaman ini disebut sebagai maf'ul fihi yang bermakna waktu. Kewajiban berpuasa selama beberapa hari, ayyaman. Nah, terus di situ kalimatnya adalah ma'dudatin. Ma'dudatin. Panjang ya ma'dudatinnya ya. Ma'dudatin. Ayyamam ma'dudatin. Ini na'at, kata sifat ma'dudatin. Coba Bapak Ibu tebak. Kita udah belajar shorof ya. Ini ma'dudatin ini, kalau kita kembalikan kepada fi'il madhi, ini dari kata apa? Ini hurufnya banyak. Sedangkan fi'il madhi hanya 3 huruf. Ada. Nah,
Ini berarti huruf mim tambahan, huruf wawu tambahan, alif dan ta ini tambahan ciri jamak. Berarti aslinya cuma ain, dal, dal, dal. dan dal ini. Ada. Ya kan? Ya. Ada dua huruf yang sama yang kembar. Berarti ketika diubah ke fi'il madhi maka ada menjadi apa? Ada tuh. Ada. Huruf dal pertama berharokat tidak? Berharokat. Huruf yang keduanya, dal yang kedua juga berharokat. Nah, meskipun huruf pertamanya berharokat, ketika kembar tetap ditasdidkan. Nah, dia kemarin dibahas ya oleh Ibu Hajbi. Meskipun huruf pertamanya berharokat, ada, tapi ketika kembar, dua-duanya sama hurufnya, maka biasa disatukan lalu menggunakan tasdid. Ada. Sehingga menjadi ada. Nah, mudorenya adalah ada ya'udu. Coba dalam pelajaran sorof kita, ada ini wazan berapa? Ada ya'udu ini wazan berapa? Rumpun berapa dulu? Rumpun 2. Rumpun 2 benar. Wazannya wazan berapa? Wazan 4. Wazan 4. Ada ya'udu, madda ya'muddu, rodda ya'ruddu. Begitu kan? Ya. Nah, terus kemudian menjadi ma'dudun. Nah, ini kita belum belajar di sorof, tapi ini hanya perkenalan saja. Nah, ma'dudun ini adalah isim maf'ul. Isim yang bermakna mangsa, bermakna objek. Ada artinya menghitung. Ma'dudun artinya yang dihitung. Seperti kata yang lain, misalnya kata kataba. Kataba menulis. Kalau diubah ke isim maf'ul menjadi maktubun, menjadi yang ditulis artinya. Tambahnya mim di awal dan wawu setelah ain fi'il atau sebelum lam fi'il. Maktubun. Nah, ada ma'dudun. Kalau zolama apa isim maf'ulnya? Mazlumun. Nah, begitu. Nah, ini saya perkenalkan saja dulu ya, belum mendalam karena nanti pendalamannya pada waktunya saat belajar sorof. Tetapi ini hanya perkenalan aja sebagai kilasan-kilasan untuk mengantarkan bahasan. Nah, berarti kalau kita menemukan kata yang diawali oleh mim, fathah, ma, dan huruf sebelum akhirnya ada wawu, maka inilah yang disebut dengan isim maf'ul, yang maknanya adalah mangsa, objek yang dilakukan. Kataba menulis berarti yang ditulis. Zolama menzolimi, mazlumun yang dizolimi. Ada menghitung, ma'dudun yang dihitung. Ma'dudun yang dihitung. Terus di sini ayatnya ayyamam ma'dudatin. Ini semula adalah ma'dudatan ya. Mufradnya ma'dudatan terus diubah menjadi jamak muannas salim tambahan atun. Nah, atun kalau fathahnya menjadi atin. Makanya sini ayyaman ma'dudatan asalnya. Ayyaman beberapa hari tidak berakal, maka menggunakan ayyamam ma'dudatan. Semula begitu. Ingat teori kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Nah, tetapi untuk sewaktu-waktu tidak jarang, meskipun yang tidak berakal itu kadangkala juga menggunakan jamaknya jamak muannas salim, tapi jarang-jarang saja ini. Dan untuk ayat ini Al-Quran menggunakan ungkapan uslub yang jarang. Ayyamam ma'dudatan menjadi ayyamam ma'dudatin. Nah, tetapi saya tidak akan berpanjang lebar di sini dulu, karena ini bahasanya cukup tinggi ya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa kata ma'dudatin ini adalah sigot atau bentuk isim maf'ul. Saya tulis dulu isim maf'ul ya di sini. Isim maf'ul yang bermakna objek. Sehingga kalau kata dikembalikan, kata ma'dud dikembalikan kepada fi'il madhi, ada artinya menghitung, maka ma'dudun artinya yang dihitung. Sehingga kalimat ayyamam ma'dudatin
itu artinya adalah hari-hari yang dihitung atau hari-hari yang ditentukan, yang ditetapkan. Begitu. Itu bahasan secara sekilas tentang nahwu sorofnya ya. Nahwu dan sorof sedikit. Baik. Ayyamam ma'dudatin. Nah, kemudian di situ ada ayat berikutnya. Famangkana. Nah, famangkana minkum maridon aw ala safarin sampai sini dulu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ini faman ada dua kata, fa dan man. Coba tebak, fa di sini fa apa? Syarat satu. Fa istinaf atau fa jawab? Pak jawab. Jawab. Baik. Fa itu artinya maka. Pada umumnya orang menerjemahkan fa itu dengan maka. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, fa itu menjadi fa jawab yang artinya maka itu jika sebelumnya diawali oleh syarat. Syaratnya bisa berupa idza itu apabila, in kalau, atau man barang siapa, dan huruf-huruf atau kata-kata syarat yang lain. Nah, tapi kalau sebelumnya tidak ada syarat, idza atau in, ya ini mohon maaf tulisannya in bukan inna. Idza, in, man atau ma, maka fa itu bukan fa jawab dan artinya bukan maka. Coba Bapak Ibu lihat dalam ayat ini. Faman kana minkum maridun. Ada tidak kata yang bermakna syarat? Jika, kalau, apabila, barang siapa, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti huruf fa di sini bukan fa jawab, tetapi fa permulaan. Nah, fa permulaan dalam bahasa Arab disebut dengan istina. Berarti ini adalah huruf permulaan. Istinafun gitu ya tulisannya ya, istinaf. Artinya permulaan. Istinaf artinya permulaan. Maksudnya huruf fa ini meskipun arti asalnya adalah maka, tetapi dia karena tidak diawali oleh kata syarat, maka fa-nya disebut dengan fa permulaan, fa istinaf istilahnya. Dan karena fa ini adalah fa istinaf, maka menerjemahkannya bukan dengan maka. Memahami fa di sini bukan dengan maka, karena kalau maka berarti ada syarat. Jika, maka, apabila, maka, barang siapa, maka. Nah, ini tidak ada barang siapa, tidak ada jika. Maka fa di sini adalah fa istinaf yang menerjemahkannya nanti bisa dengan kata dengan begitu. Nah, ya. Atau dengan demikian. Ini kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Singapura, Malaysia saya belum tahu. Mungkin sama. Atau oleh karena itu, gitu. Oleh sebab itu. Nah, ini beberapa terjemahan dari fa istinaf. Faman kana minkum maridun. Oleh karena itu, dengan demikian, dengan begitu, oleh sebab itu, maka minkum maridun, barang siapa di antara kalian sakit, begitu. Sehingga menerjemahkan fa di sini bukan dengan maka. Ya, lalu bagaimana kalau kita lihat di mushaf terjemahan? Ya, ini kita sedang bicara dari segi bahasa ya dan uslub. Nah, kalau tata bahasa yang ada di mushaf barangkali itu menggunakan tata bahasa yang untuk memudahkan orang pada umumnya. Tapi kalau kita sedang mengkaji secara keilmuan, maka ini perlu kita sampaikan agar kita pun paham
ada perbedaan antara fa jawab dan fa isti'naf, begitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Mangkana. Nah, man itu di sini artinya bukan bertanya. Man itu tidak selalu bertanya. Kalau man anta itu bertanya, istifham. Man anta, apa jawabannya? Ana Muhammadun. Nah, man di sini berarti pertanyaan. Nah, kalau man merupakan pertanyaan, bertanya sesuatu atau seseorang, maka disebut dengan istifham. Tetapi di sini man-nya bukan man bertanya, tetapi barang siapa. Kalau Indonesia menerjemahkannya dengan barang siapa. Nah, kalau barang siapa berarti ini man syarat. Oh. Berarti man di sini adalah man syartiyah. Bukan man istifhamiyah, bukan. Ya. Jadi man-nya ini man syarat. Man syarat, man syartun ya, atau man syartiyatun. Syartiyah, barang siapa. Kalau barang siapa nanti butuh jawaban tidak? Perlu jawaban. Barang siapa mengantuk, hendaknya dia tidur. Barang siapa lapar, hendaknya dia makan. Sedang puasa bicara makan ya Pak? Waktu Ya buka. begitu. Jadi ini man syartiyah atau man syarat. Nah, kana berikutnya. Kana, coba tebak. Kana ini isim atau fi'il Bapak Ibu? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il Madi. Madi. Rumpun berapa ini? Kana. Rumpun tiga. Rumpun tiga. Rumpun 3. Wazannya wazan berapa? Mana ya kuno? 7. Wazan 7. Kana yakunu, koma yakumu, soma yasumu. Begitu kan? Ya. Nah, berarti wazan 7 rumpun 3. Nah, kana itu kan fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Atau karena kana ini adalah fi'il khusus, maka kana ini fa'ilnya bukan disebut fa'il tapi isim kana ya. Tapi lagi-lagi saya tidak akan bicara lebih jauh tentang ini. Tapi intinya kana adalah fi'il dan setiap fi'il pekerjaan pasti ada pelakunya. Ada pelakunya, ada fa'ilnya. Nah, ini ada man, lalu ada kana, fi'il. Nah, ini rumus Bapak Ibu. Kalau ada fi'il diawali oleh man, kana kan fi'il, diawali oleh man kan? Kalau ada fi'il diawali oleh man, maka pelaku atau fa'il dari fi'il itu kembali ke man tadi. Maka mangkana, karena fi'il fa'ilnya mana? Kembali ke man. Begitu. Pamangkana. Nah, ini kalimatnya di Al-Quran minkum maridon. Nah, semula ini kalimatnya adalah man minkum kana maridon. Man minkum, barang siapa dari kalian kana maridon, sakit. Semula kalimat ini adalah man minkum. Kana maridon. Kalau diterjemahkan, kalau lihat terjemahnya, man minkum, barang siapa dari kalian. Kana maridon, adalah sakit, begitu. Nah, tetapi redaksi begini kurang indah secara bahasa. Makanya diubah menjadi mangkana minkum. Jadi minkumnya sama kana tukar tempat. Tuh. Sehingga menjadi di Al-Quran kita bacanya menjadi famangkana minkum. Bukan faman minkum kana, bukan. Dari segi keindahan bahasa menjadi indah ketika redaksinya menjadi mangkana minkum maridon. Kum ini kan kalian ya. Boleh tidak misalkan kalau kita berbicara, misalkan kita sedang berbicara, mangkana minna.
Barang siapa di antara kita, kalau kita misalkan menggunakan kalimat sehari-hari kita, itu juga kananya bisa diawali, kananya ditempatkan setelah man. Mangkana minna, mangkana minhum, mangkana minkum. Itu uslub yang bagus, redaksi kalimat yang bagus. Jadi tidak man minkum kana, man minna kana, man minhum kana, bukan. Tapi mangkana minkum, ini uslubnya indah. Makanya kalimatnya mangkana minkum. Nah terus, ini maridon. Oh maaf, minkum ini ada dua kata ya, min dan kum. Min apa namanya? Harful jar, bagus. Berarti kum apa? Majrur. Minkum min harful jar, kum majrur, domir muttasil majrurun. Tapi mabni tidak mingkumi, tetap mingkum. Lalu maridon, kenapa fathatain mansub? Khobar. Adalah khobar kana. Ini. Kalau ada kana, perhatikan contoh kalimat Allahu alimun. Allahu alimun. Allah ini adalah mubtada. Ingat kita pernah sampaikan apabila ada isim di awal kalimat, berarti isim tersebut adalah mubtada, subjek. Dan mubtada huruf akhirnya dhamma. Setelah mubtada pasti ada khobar. Allah mubtada berarti khobarnya adalah alimun. Dan khobar juga harus dhammah ujungnya, makanya alimun. Tetapi sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, apabila diawali oleh kana, maka ada perubahan harokat, khususnya pada khobar. Allahu tetap Allahu dhammah, alimun karena diawali oleh kana, maka berubah harokatnya menjadi aliman. Kenapa? Karena diawali oleh kana. Dan namanya sedikit berubah. Allahu tadi pada nomor 1 disebut sebagai mubtada. Namun ketika ada kana, namanya menjadi isim kana. Dan aliman semula adalah khobar. Namun karena diawali oleh kana, maka namanya menjadi khobar kana. Sama khobar tapi disebut khobar kana, begitu. Dan khobar kana harokatnya selalu an. Makanya Allahu alimun ketika ada kana menjadi kana Allahu aliman. Dan redaksi ayat seperti ini di Al-Quran kita temukan sangat banyak. Makanya Bapak Ibu bisa lihat kadang ada alimun, kadang bisa aliman. Itu mengapa? Di antaranya karena alasan ini. Kalau ada kana, maka khobar menjadi an, khobar kana. Nah, sehingga kata di ayat famangkana minkum maridon, kenapa maridon tidak maridun? Jawabannya adalah karena maridon kedudukannya sebagai khobar kana. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tebak nih, maridon ini isim. Coba kalau kita kembalikan ke fi'il madhi, bagaimana mengembalikannya? Marada. Ya, fi'il madhi selalu 3 huruf ya, yang sulasi itu 3 huruf. Berarti ini ada huruf tambahan. Huruf tambahannya apa? Huruf ya. Berarti asal katanya mim, rod, dan dod. Nah, tinggal harokatnya bagaimana? Marodo atau marido? Yang betul adalah marido. Marido yamrodu. Wazan berapa tuh marido yamrodu? Marida wazan 3. Seperti alima ya'lamu, syahida yashhadu, hamida yahmadu, sami'a yasma'u, marido yamrodu, gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Au. Nah, au ini sama dengan wawu adalah Ustaz, boleh tanya dulu? Sebelum baik. maju ke Habis au. ini saya berhenti dulu. Silakan, ada mau soalan dulu boleh, Pak Profesor?
Apa? Ya, sebelum ke au, ini saya barusan melihat kan sudah ada khobar kana Maridon. Ya. Nah, terus saya cari-cari di mana mubtadanya, gitu ya. Apakah mungkin, karena tadi Pak Ustadz bilang kana, domirnya huwanya balik ke man, apakah mungkin mannya jadi mubtada? Benar. Benar sekali. Oke, baik, sebentar. Saya tulis ulang yang ini. Kanallahu aliman. Baik. Ya. Allahu ini semula mubtada. Aliman adalah khobar kan, semula alimun kan. Ketika ada kana, maka mubtada menjadi isim kana dan khobarnya menjadi khobar kana. Nah, kalimat kanallahu aliman ini boleh juga diungkap begini. Allahu kana aliman. Allahu mubtada, kana fi'il madhi. Setiap fi'il pasti punya fa'il kan? Tetapi kalau kana disebut bukan fa'il tapi isim kana. Maka kana ini mana isimnya? Yang nomor 2 ya. Allah mubtada. Kana fi'il madhi. Nah, kana kan punya isim. Mana isim kananya? Kembali ke Allahu, begitu. Allah kan tadi mubtada ya. Nah, sedangkan aliman adalah khabar kana. Nah, kembali ke ayat man kana minkum maridon, kana itu fi'il madhi. Kana punya isim kan? Nah, karena isimnya sudah disebut sebelumnya man, maka isim kana dalam ayat faman kana minkum maridon, isim kananya adalah man, kembali ke man. Sebagaimana fa'il, mubtada, isim kana, ya orangnya sama. Orangnya itu juga sama, huwa. Sehingga kata kana ini isim kananya kembali ke man, atau mubtadanya kembali ke man, atau isim kananya kembali ke man, atau fa'ilnya kembali ke man. Begitu Ya, loh. ya. Makasih. Ya, sama-sama ya. Cukup, yang lain ada? Cukup ya? Nah, baik, kita lanjutkan. Au itu artinya apa? Atau. Sudah jadi bahasa kita kan? Atau, au gitu. Atau, au. Bahasa Inggrisnya or. Nah, ini namanya huruf atof, huruf sambung. Sama dengan wawu. Wa. Hanya beda makna. Kalau wa dan kalau au atau. Au. Nah, pada bahasan uslub ya, kita pernah jelaskan sekilas. Kalau ada atof berarti ada maktuf yang disambung. Atof itu kan huruf sambung. Berarti kalau sambung, ada kata yang disambung dan ada kata yang menjadi tempat sambungan. Kata setelah atof disebut dengan maktuf, dan kata sebelum atof disebut dengan maktufun alaihi. Maktufun alaihi, maktuf alaih. Pertanyaannya, mana maktuf alaih dari au? Ini kan au belum atof. Kata sesudah au kan ala safarin. Berarti maktufnya adalah ala safarin. Lalu mana maktuf alaihnya? Maktuf alaih itu adalah kata sebelum huruf atof. Minkum. Yang memiliki keterkaitan dengan maktufnya. Mana maktuf alaih dari ala safarin? Coba tebak kira-kira Bapak ini. Maridon. Maridon yang jadi maktuf alaihnya. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan. Maksudnya orang dalam perjalanan. Karena kembali ke man. Barang siapa di antara kalian sakit. Atau barang siapa di antara kalian sedang dalam perjalanan. Begitu. Sehingga maktuf alaihnya adalah maridon. Maridon adalah maktuf alaihnya. Kata yang menjadi sambungan
dari maktuf. Yang perlu Bapak Ibu ingat untuk sementara ini adalah setiap atof pasti ada maktuf dan maktuf alaih. Maktuf datang sesudah atof dan maktuf alaih datang sebelum atof. Adapun syarat-syaratnya maktuf alaih bagaimana itu soal nanti pada waktunya. Nah, ala safarin, ala ini huruf apa? Huruf jar. Ya. Makanya maktuf ini terdiri dari dua unsur, ala dan safarin. Ala adalah huruf jar, safarin berarti apa? Majrur. Majrur. Selalu ya, selalu kalau ada jar pasti ada majrur. Itu pasangan. Pasangan yang tidak boleh berpisah sampai akhir hayat di kandung badan. Sebagaimana mubtada ada khobar, isim kana ada khobar kana, itu pasangannya. Ala safarin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang dalam perjalanan. Nah, itu kan syarat ya. Nah, ini jawabannya nih. Fa'iddatun. Tuh. Fa'iddatun. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah, kita coba bahas fa'iddatun dulu. Coba Bapak Ibu, ini ada huruf fa. Tebak, fa-nya fa apa ini? Fa jawab. Fa jawab. Jawaban dari mana? Jawaban dari man. Jawaban dari man. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka nah itu cocok. Fa-nya fa jawab karena diawali oleh syarat, oleh syartiyah, yakni man. Mungkin juga Bapak Ibu sering dengar ungkapan yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, gitu kan? Man arafa nafsahu faqad, tuh, arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad, tuh, ada man ada fa. Berarti man adalah syarat atau syartiyah, fa-nya fa jawab atau fa jawabiyah. Nah, seperti ini banyak kita temukan baik ayat Al-Qur'an maupun di banyak redaksi yang lain. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi fa'iddatun, fa-nya adalah fa jawab, betul. Nah, rumus buat Bapak Ibu, apabila ada fa diawali oleh syarat, maka fa itu pasti fa jawab. Berarti ini fa jawab. Artinya jawaban. Jawabun itu jawab. Nah, lalu ada kata iddatun. Iddatun, perhatikan huruf-hurufnya. Iddatun isim atau fi'il? Isim. Isim. Apa ciri isim? Tanwin. Betul. Tapi ada ciri lain selain tanwin apa? Alif lam. Tak marbuta. Tak marbuta. Cirinya itu ada dua di situ. Atau marbuta. Marbuto. Tamarbuto. Tak bulat atau tamarbuto itu merupakan ciri isim juga. Karena tidak ada fi'il, tidak ada huruf yang diakhiri oleh tamarbuto. Tamarbuto hanya ada pada isim. Makanya saya sampaikan dalam pembelajaran bahasa Arab bahwa tamarbuto itu adalah juga ciri isim. Biasanya orang kalau menyebut ciri isim alif lam, tanwin. Nah, kita rumuskan yang lainnya biar memudahkan. Tamarbuto juga merupakan ciri isim. Karena tamarbuto tidak pernah ada pada fi'il, juga tidak pernah ada pada huruf. Sehingga tamarbuto, tak bulat, itu merupakan isim, merupakan ciri isim. Iddatun. Fa ini huruf yang berbeda, huruf lain, huruf jawab. Iddatun berarti tunnya adalah tambahan. Berarti kata dasar atau mujarrad dari kata iddatun apa? Ada. Ada lagi tuh. Sekarang mudah kan?
mengembalikan kata ke akar kata semula, sekarang udah mulai paham. Cara mengembalikan kata ke akarnya, ke mujarrodnya, buang dulu huruf-huruf tambahan. Maka kita akan segera tahu apa huruf-huruf mujarrodnya, huruf-huruf aslinya. Iddatun isim. Maka kalau kita kembalikan ke fi'il, ingat rumpun-rumpun fi'il yang 4 macam, 4 rumpun. Nah, berarti ada. Tidak idda, tidak udda, tapi ada. Berarti sama dengan tadi ya, kata ma'dudat. Itu ma'dud dengan iddatun, ada itu satu akar. Akar kata. Fa'iddatun. Berikutnya min ayyamin ukhor. Nah, min ayyamin ukhoro. Min huruf apa namanya? Huruf jar. Ayyamin, tadi di atas kita menyebut ayyaman, tetapi di sini mengapa min ayyamin? Majrur. Majrur. Karena majrur, oleh apa majrurnya? Min. Isim itu berubah-ubah harokatnya. Bisa bisa an, bisa in. Bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Tergantung kedudukan kata dalam kalimat atau dalam jumlah. Nah, ayyamun, bisa ayyaman, bisa ayyamin. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ayyamin ini tidak ada alif lam. Berarti nakiro atau ma'rifat? Nakiratun. Ukhor. Nah, ini ketahuilah, ini adalah kata yang bermakna sifat. Sehingga menjadi na'at ya. Na'tun, kata sifat. Dari mana? Ayyamin. Ayyamin ini majrur oleh min, tetapi pada saat yang bersamaan ayyamin ini juga adalah man'utun. Maksudnya adalah kata yang disifati. Disifati oleh apa? Oleh ukhor. Ukhor adalah na'at. Hari-hari yang lain. Na'at itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi yang. Kalau ada rangkaian kata, ada kata yang, itu bermakna na'at. Buku yang bagus. Pulpen yang panjang. Rumah yang besar. Masjid yang megah. Nah, yang itu terjemahan dari na'at. Na'tun. Tulisan Arabnya na'tun, tapi kita biasa membacanya na'at. Na'tun. Artinya kata sifat. Kata yang bermakna sifat. Min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Nah, adapun mungkin ada yang bertanya kenapa ukhoro tidak ukhori. Ini adalah isim ghairu munsharif. Ini pada saat belajar uslub kita sudah pernah sedikit ulas ya tentang Umaru, Salmanu gitu ya. Isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin ujungnya. Ayamin bertanwin berarti munsharif. Nah, ukhoru ini lihat ujung hurufnya tidak bertanwin. Tidak ukhorin, tidak bertanwin. Nah, kalau sebuah isim adalah ghair munsharif tidak bertanwin, maka pada saat harus kasroh dia tidak mau kasroh. Tetapi doma juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah ada pengaruh min. Doma tak boleh, tak bisa. Kasroh tak boleh pula, tak bisa juga. Maka satu-satunya pilihan fathah. Makanya min ayyamin ukhoro. Min ayyamin ukhoro. Nah, ukhoro ini isim. Coba kalau dikembalikan ke fi'il madhi, bagaimana Bapak Ibu? Akhoro. Nah, mudah kan? Ya, ini diantara yang bisa kita jadikan pijakan dalam pembelajaran dialog Al-Quran ini, kita bisa menerapkan
bagaimana cara mengembalikan isim atau fiil apapun ke kata dasar, ke kata awal, ke kata muasal, yakni fiil madhi. Akhara Nah, karena kita sudah belajar rumpun-rumpun, sudah belajar wazan-wazan, menjadi mudah. Dan ini kita bisa dapat banyak contoh untuk hal ini. Baik, sampai di sini saya hentikan dulu. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Cukup ya? Ustaz, Ya. ayamin jamak taksir Ya. dan biasanya naknya ialah kullu jam'in ghairi mu'aqilin mu'annasun mufradun. Jadi Ya. kenapa ukhar adakah ini bentuk mu'annas? Ya, ukhoru juga adalah bentuk sigot mu'anas. Bukan sigot, bentuk pola mu'anas. Oh. Ukhoru. Kayak gini, kubar ya. Kubaru. Ihdal, ada di surat apa yang berbunyi itu yang al-kubar itu ya. Ini wazannya wazan uau. 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 Maka kubaru, ukhoru. Tapi wazan ini jarang digunakan. Jarang-jarang digunakan. Makanya kalau kita atau kalau Bapak Ibu ikut program pelajaran Sekolah Arab Digital SAD, ini pola jam ini kita tidak dimasukkan. Jarang-jarang tidak dimasukkan. Makanya saya sebut pola jamak taksir itu ada 40-an. Yang saya tulis di buku itu 41. Nah, kenapa sebut puluhan? Annya itu ya ada yang tidak kita masukkan karena jarang-jarang digunakan. Nah, tapi ketika kita menemukan kasus seperti ini, kita sampaikan biar kita juga menjadi wawasan penambahan. Begitu, Ibu. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini masih agak panjang ayatnya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berikutnya adalah wa. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Terus Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskinin. Nah, segini dulu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Wawu. Bagaimana wawu ini? Huruf apa? Wawu itu kan dan. Ataf. Atof ya. Baik, wawu huruf atof. Coba perhatikan mana ma'tufnya. Ma'tufnya sesudahnya kan? 'Alal ladzina dan sebelumnya. Ma'tuf. Baik. Mana ma'tuf alaihinya? Ala safarin. Hah? Ala safarin apa artinya? Yang Dalam perjalanan. Ya, orang yang berada dalam perjalanan kan? Ya. Gitu. Ala safarin. Berarti ma'tuf alaihinya adalah ala safarin. Baik. Terus ala ladzina, ala huruf jar, ala ladzina berarti majrur kan? ya. Nah, kemarin kita sudah bahas alladzina itu isim apa namanya? Isim mausul. Isim mausul. Nah, ketemu lagi. Masih ayat yang dekat sudah berjumpa lagi dengan yang sama isim mausul alladzina. Nah, berarti kan ada isim yang tak muncul ya di sini. Ya. Apa berarti? Nasil ladzina. Sama dengan yang kemarin orang-orang yang an-nasi lagi, cuman tidak dimunculkan karena cukup bisa tanpa an-nasi juga sudah bisa dimengerti, maka langsung alal ladzina. Jadi alal ladzina isim mausul. Baik. Yutikunahu. Yutikunahu ini berapa kata? Yutikuna dan hu kan? Ya. Ada dua. Ada dua. Domir kan? Huwa lahu. Nah, baik.
Terus bagaimana dengan yutikuna? Ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yutikuna fil mudhari, apa cirinya fil mudhari? Adanya Depan ada Adanya huruf mudhari'ah berupa huruf ya. Ya. Jadi fil mudhari cirinya huruf ya di depan kan yu. Ya. Ini domirnya domir apa? Dhamir yutikuna. Karena ada una, ujungnya kan ada una, berarti hum kan? Ya. Berarti semula adalah kata yutiku kan? Kalau unanya dibuang, yutiku. Nah, baik. Coba. Ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. UI. Dari mana tahu ini mazid? Ingat lagu kita. Lagu UI. Yui. Ingat kan? Ya. Iya. Kita kembalikan ingatan kita ke masa lalu sebelum Ramadan. Lagu Ustaz. Yui, berarti mazid. Mazidnya tambahan berapa huruf? Tambahan 2. Satu. Kalau yui. Satu. Nah, Hamzah. yang tambahan satu huruf ada berapa macam? Ada 3. Ada 3. Berarti ini tambahan yang mana dari 3 itu? Yang pertama. Yang Hamzah. pertama atau kedua? Yang pertama. Hamzah. Pertama. Berarti apa fi'il madhinya? Bukan, mazid kan? Bukan. Atoko. Toko mujarodnya. Kan tadi Bapak Ibu bilang yutiku kan mazid. Wazan 1. Berarti kembalikan ke fi'il madhi yang juga mazid. Yutiku kan mazid. Berarti kalau ditanya yutiku apa fi'il madhinya, berarti madhi yang mazid yang sesuai. Berarti atoko yutiku, akoma yukimu, ajaba yujibu, asala yusilu, dan seterusnya. Tambahan hamzah sebelum fafi'il. Berarti apa mujarrodnya? Jaraknya ada toko. Toko, bagus. Toko. Coba toko ini rumpun berapa? Rumpun 3. Rumpun 3. Coba tanya wazannya, wazan berapa ini? 9. 9, 10 atau 9, 10 atau 11? 9. 8 atau 9? 9. Kalau 9 berarti toko apa mudorenya? Ya tiku. Kalau ke-7 toko ya tuku, ya. Ya. Kalau 7 toko ya tuku nih. Kalau 8 toko ya Ya toku, toku. ya kan? Ya. Kalau 9 toko ya tiku. Ya tiku. Nah, coba Bapak Ibu cek toko yang mana? Wazan 7, 8 atau 9? 9. Nah, untuk yang seperti ini kalau kita lupa, kalau kita belum tahu apa kemarin kita rumusnya, kalau kita belum tahu rumusnya kemana, maka mayoritas ini wazan 7. Tapi kita bisa cek di kamus. Kalau Bapak Ibu sudah bisa cek sekarang, bisa kembalikan. Ibu Haji sudah cek di kamus? Tengah periksa sekarang. Coba. Yang betul Ustaz, pakai tuku. Toko ya tuku, wazan 7. Pakai 7. Nah begitu. Nah itu yang sulit itu membalikan alif, apakah wawu atau iya. Dan itu perlu terus pengulangan dan terus perlu kita sering dengar. Nah toko ya tuku, mujarodnya toko ya tuku, wazan 7, rumpun 3. Nah lalu ditambah a di depan menjadi atoko yutiku. Alladzina yutikunahu. Hu itu domir mutasil. Dan apabila ada domir nempel setelah fi'il, maka domir itu namanya maf'ulun bihi, objek ya. Maf'ul bihi, objek. Objek atau mangsa ya.
mangsa, maf'ul bih. Jadi hi ini adalah maf'ul bihi. Terus ini paham Bapak Ibu? Ya. Nah, kita lanjutkan. Fidyatun, kenapa dhamma? Ada yang tahu tidak? Ini sebagai mubtada muakhar. Bagus, mantap. Fidyatun ini adalah mubtada yang diakhirkan, yang muakhar. Dari mana kita tahu fidyatun ada mubtada muakhar? Perhatikan kalimat ala. Alalladzina, ala ini kan huruf jar. Dan kita sering sampaikan, khususnya pada pelajaran uslub, apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu kedudukannya adalah khobar muqaddam. Oke, saya hapus dulu yang ini biar tidak membingungkan, biar pandangannya fokus ke bahasan yang terbaru. Alalladzina yutiqunahu, ini ala huruf jar. Alladzina yutiqunahu adalah majrur. Ini kalimat awal permulaan. Dan saya sampaikan apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu kedudukannya adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Contohnya alal maktabi, ini alal maktabi jar majrur di awal kalimat. Ala huruf jar al maktabi majrur. Dan apabila ada jar majrur di awal kalimat, berarti ini adalah khobar. Dan khobarnya karena di depan maka namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Dan setiap ada khobar muqaddam berarti ada mubtada. Dan mubtadanya karena di ujung maka namanya mubtada muakhar. Dan mubtada muakhar itu selalu rofa, marfu, dhamma. Dan karena mubtada muakhar itu pada umumnya adalah nakirah, makanya bertanwin. Itulah sebabnya di sini fidyatun nakirah, karena mubtada muakhar. Bukan al-fidyatu, tapi fidyatun. Karena hukum asal mubtada muakhar pada umumnya adalah nakirah, bukan ma'rifat. Hukum asalnya ya, teori asalnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kembali mundur sebentar. Tadi kita menyebut wa 'alal ladzina yutiqunahu, ada huruf wawu ini. Wawunya adalah atof kan? Iya. Kembali ke safarin. Nah, sekarang saya akan coba membuat pemahaman yang lain. Yang namanya atof ma'tuf alaih itu antara ma'tuf dan ma'tuf alaih harus setara. Muhammadun wa Aliyun tolibani. Wa huruf atof. Aliyun adalah ma'tuf. Muhammadun adalah ma'tuf alaih. Muhammad dan Ali setara tidak? Sama-sama manusia. Iya. Setara. Setara kan? Iya. Nah, sekarang ini. Ad-dajaju wal filu hayawanani. Ayam dan gajah adalah hewan. Wa huruf atof, al-filu gajah maktuf, ad-dajaju ayam maktuf alaih. Setara tidak antara ayam dan gajah? Setara. Setara. Muhammadun dan Aliun isim bukan? Iya. Jajaju dan al-filu isim bukan? Iya. Nah, setara. Baik. Sekarang berikutnya. Muhammadun yaktubu wa yaqra'u. Muhammad menulis dan membaca. Ini ada yaktubu, ada wa, ada yaqra'u. Wa huruf atof kan? Iya. Mana matufnya? Yaqra'u. Mana matuf alaihnya? Yaktubu. Yaktubu. Yaktubu fil apa?
Fi'il mudhari. Yakru fi'il apa? Mudhari. Setara tidak? Setara. Nah, kesimpulannya begini. Maktuf dan maktuf alaih itu harus setara dan sama. Kalau maktuf alaihnya fi'il mudhari, maktufnya juga fi'il mudhari. Kalau maktuf alaihnya isim, mohon maaf. Kalau maktufnya isim, maktuf alaihnya juga isim. Begitu. Harus ada unsur kesetaraan dan kesamaan dari segi jenisnya. Nah, sekarang kita coba kembali ke ayat yang tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Saya tuliskan ya. Ala safarin. Ala safarin. Kalimat sebelumnya adalah ala safarin. Kita tadi misalnya mengira ala kan huruf jar. Safarin kan majrur. Nah, kita lihat mengapa tadi kita mengatakan wa alal ladzina, wa adalah huruf ataf, alal ladzina adalah maktuf, maktuf alainya adalah ala safarin. Tadi kita gitu ya? Ya. Nah, kenapa tadi kita mengatakan maktuf alainya adalah ala safarin? Karena ala huruf jar. Safarin majrur. Ala juga di atas ala ladzina, ala huruf jar. Alladzina majrur, berarti setara. Sekarang dari segi makna. Ala huruf jar. Safarin apa artinya? Perjalanan. Perjalanan orang bukan? Ya. Orang. Bukan. Perjalanan. Perjalanan bukan. Orang. Tur. Oh, bukan. Tur perjalanan bukan? Tur perjalanan bukan. Tur orang bukan? Berjalan orang. Bukan. Kalau turis orang bukan? Ya, orang. Ya. Kalau ala musafir Orang lah. turis Orang yang bermusafir. orang yang bermusafir turis ya. Kalau musafir turis orang. Nah, sekarang walal ladzina, alladzina ini merujuk kepada orang atau kepada benda? Orang. Orang. Kalau safar orang bukan? Bukan. Nah, kalau Bukan. itu setara tidak? Tidak setara. Tidak setara ya? Ya. Tidak setara. Satu orang, satu lagi abstrak. Iya, satu orang alladzina ini kan orang. Sedangkan safar itu kan abstrak. Ya, abstrak. Perjalanan kan kata benda abstrak. Benda. Nah, kalau begitu kira-kira ala safarin cocok tidak menjadi maktuf alaih dari ala ladzina? Tidak cocok. Tidak. Tidak cocok. Saya tadi sengaja biarkan saja dulu kita gunakan ala huruf ataf ala ladzina maktuf tak apa. Tapi sekarang kita coba perhatikan dari segi makna tidak cocok, tidak setara. Nah, sehingga kalau begitu, kalau wawu bukan sebagai ataf karena ala safarin tidak setara dengan ala ladzina, kalau begitu lantas wawunya huruf apa namanya? Istina. Nah, ada lagi yang lain Bapak Ibu. Wawu itu ada banyak nama. Ada huruf ataf yang namanya huruf sambung. Ataf itu sambung. Ada juga wawu itu huruf qasam. Sumpah. Ya. Wallahi warabbil ka'bati misalnya ya. Kalau ada wawu tiba-tiba kasroh kata sesudahnya, itu berarti wawunya wawu qasam. Wasyamsi walaili. Sering temukan kan di Al-Quran banyak ya. Ya. Wal adiyati wan naziati dan seterusnya. Apabila kita menemukan wawu dan isim sesudahnya harus kasroh, berarti wawu ini disebut dengan wawu qasam. Qasamun, sumpah demi Allah, demi matahari, demi Tuhan Ka'bah, demi malam dan sebagainya. Jadi wawu ada wawu ataf, ada wawu qasam. Nah, selain itu ada lagi yang lain namanya, yakni wawul hal.
istinab sama dengan fa tadi. Sama Istinab. dengan fa. Sama dengan fa, yakni istinab. Ini wawu di sini adalah istinab. Nah, Artinya permulaan. permulaan. Kenapa permulaan? Karena wawu di sini enggak ada kaitan dengan ayat sebelumnya karena tidak ada kesetaraan. Dari segi jenis, dari segi makna tidak ada kesetaraan. Sehingga wawu ini ada wawu permulaan. Dan kalau ada wawu di permulaan kalimat, maka tidak usah diterjemahkan dan tak apa. Jika diterjemahkan wa'alal ladzina yutiqunahu, tidak usah dan atas orang-orang yang berat. Tidak usah pakai dan. Udah tidak usah diterjemahkan saja. Karena apa? Karena wa di sini adalah wawu istinaf. Alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Semula begitu. Jadi bermakna waw ataf ni dia mesti setara, Ustaz. Dia punya Ada kesetaraan dan kesamaan, termasuk jenisnya. Kalau isim sama dengan isim, fi'il madi dengan fi'il madi, fi'il mudhari dengan fi'il mudhari, khabar mubtada ma'khur dengan mubtada ma'khur, begitu. Makna Ustaz, kita nak tahu dia waw isti'na tu salah satunya daripada makna dan salah satunya daripada tidak setaranya maktub maktub dengan maktub alaih tu. Benar. Jadi, Ustaz, Ya. mungkin ke kalau kita katakan waw ini waw ataf dan maktuf alainya ialah alaikum. Ayat yang dalam dalam ayat sebelum dia wa alaikum, maknanya juga atas mereka semua. Jadi alal ladzina juga dari segi makna mereka-mereka yang orang-orang yang. Boleh. Baik. Ya. Kalau misalnya dikembalikan maktuf alaihnya kepada alaikum, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum wa 'alal ladzina yutiqunahu, dari segi kalimat memungkinkan. Karena ini masih berupa kewajiban ya. Berupa kewajiban. Karena kan kalimat 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun juga ini adalah kewajiban. Ya. Kewajiban. Boleh saja sebagai matuf ke sana. Karena juga berkaitan dengan orang yang sedang menjalankan puasa. Namun orang-orang yang tak mampu melakukan puasa karena berat, maka ditetapkan fidyah atasnya. Bagus Ibu, boleh juga ke situ. Bagus. Kalau memang perlu dikaitkan ke ayat yang agak jauh darinya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu maktuf alaih tidak selalu harus dekat. Boleh jauh kalau masih ada kaitan, bisa masih punya hubungan. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara kita yang berpandangan bahwa alal ladzina yutiqunahu, wawanya ataf maktuf alaih kepada alaikum, secara bahasa bisa. Secara bahasa bisa. Secara makna juga bisa karena ada kata kutiba. Berarti ini ditetapkan. Jadi yang Allah tetapkan bukan hanya siam, tetapi juga penetapan bahwa orang yang berat melakukan siam wajib ditetapkan fidyah atasnya. Kalau gitu maka fidyah itu juga adalah kewajiban yang satu keputusan dengan siam. Mewajibkan siam sekaligus mewajibkan fidyah bagi yang tidak mampu melakukan siam. Nah begitu. Bagus Ibu Hajbi ya, bisa begitu juga Ibu. Ya. Tapi kalau misalkan kita memandang ayat ini selesai sampai kata tatakun bahkan sampai ayat ukhor, maka walal ladzina bisa disimpulkan sebagai istinaf. Nah silakan kita melihat dari perspektif yang mana, tetapi nanti maknanya akan ada perbedaan. Kalau misalkan walal ladzina yutiqunahu ini adalah ataf kepada alaikum, maka fidyah yang harus dibayarkan oleh orang yang tidak sanggup berpuasa itu sifatnya wajib dan telah ditetapkan sebagaimana ditetapkannya siam atas orang-orang yang telah beriman.
Begitu. Jadi nyambung dengan kata kutiba di atas sebelumnya. Tetapi kalau misalnya wawunya adalah istinaf, maka kalimat alal ladzina yutiquna fidyatun meskipun maknanya wajib karena ada ala di situ, tetapi nanti terpisah dari kata kutiba. Terpisah dari kata kutiba. Meskipun sama-sama wajib, tapi penekanan wajibnya tidak sekuat kalau diawali oleh kata kutiba, karena tidak dicatatkan. Nah, bayangkan ya, ini dari segi menetapkan wawu itu atof atau istinaf saja, maknanya sudah agak berbeda, benar nggak? Ya. Nah, inilah diantara rahasia terkandung dalam ayat-ayat yang kita kaji secara linguistik. Ternyata secara linguistik saja, apakah wawu ini huruf apa itu bisa memberikan pemahaman yang berbeda, bobot makna yang berbeda. Ini salah satu contoh ya. Bagus, alhamdulillah. Makasih Ibu Hajbi ya. Pak Ustadz. Ya, Pak. Monggo. Ya, saya tadi berpikir ala-ladina dengan ala safarin menjadi atau maktub itu karena dari jenis tulisan, dari harokat, dari segala macam kira-kira sama. Tapi ternyata dari makna kan berbeda. Maka diputuskan ini bukan wawu atof tetapi istifnaf. Nah, sebaliknya ala safarin dengan maridon memang maknanya setara. Tetapi dari tulisannya kan berbeda. Yang satu jar majrur gitu ya. Satu maridon itu adalah nakiroh. Kok bisa disamakan? Ya, kita bisa jadikan atau. Barusan dari penjelasan Pak Ustadz, bolehkah saya menyimpulkan bahwa ala safarin itu karena dia khobar dan kemudian maridon juga khobar, sehingga dua-dua seolah-olah memiliki posisi sebagai rofa, maka ini boleh dianggap sebagai atop wawunya begitu. Apakah au-nya itu? Apakah itu kesimpulannya bisa seperti itu kira-kira? Ya, bagus, Prof. Alhamdulillah ini. Semakin berkembang ya. Baik, maridon ini artinya apa? Orang yang sakit. Orang bukan? Ya. Orang. Au atau ala safarin, di atas perjalanan atau sedang melakukan perjalanan. Nah, kalau kita ngelihat dari segi struktur kata, ala huruf jar, safarin majrur, ini ala dan maridon tidak setara, benar? Betul. Karena maridon isim, ala huruf. Setara tidak huruf dan isim? Tidak. Nah, tetapi pemahaman kita pada ayat ala safarin, itu maksudnya siapa? Orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang juga kan ya? Ya. Nah, kenapa pemahaman orang itu muncul? Berarti kan dari pemahaman kontekstual, memahami secara konteks, bukan secara teks. Nah, kalau begitu maka sebenarnya sebelum kata Allah ini ada kata isim yang terbuang. Apa? Man yang di awal. Gamankan isim. Faman kana minkum maridon au man ala safarin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, sehingga sesungguhnya ma'tuf dari au ini adalah man yang dibuang tadi. Dan man adalah isim, maridon juga isim. Tetapi mannya disembunyikan atau dibuang, langsung muncul kata ala safarin. Namun meskipun mannya tidak dimunculkan, secara kontekstual kita memahaminya, tetap atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ada kata orang. Karena yang melakukan perjalanan adalah orang, kaitannya orang yang telah beriman itu. Gitu. Nah, sehingga maka au ala safarin au huruf atau mana ma'tufnya? Ma'tuf yang tidak terlihat adalah man. Ala safarin adalah sambungan dari man. Namun karena man di sini tidak muncul, tidak nampak, maka tadi kita bahas ala safarin ada ma'tuf. Ma'tuf alanya maridon. Tetapi maridon isim ala huruf jar tidak sesuai, tidak setara.
Nah, sehingga perlulah dimunculkan secara kebahasaan, harus ada isim yang bisa dimaknai sebagai orang, dan sini adalah man. Kembali ke mangkana minkum maridon. Begitu. Ustaz, saya nak tanya. Ya, Ibu So, Sarif. maktuf dengan maktuf ilahi ni, Ustaz cakap setara. Is it setara secara teks sahaja atau setara dari segi makna? Kalau setara dari teks, senang kan? Kalau Ya, secara bagus. makna, dan terpaksa kita fikirkan yang macam tu. Luar biasa Ibu Sarifah. Kalau secara tekstual, maktuf itu setara itu dari segi teksnya, antara isim, fiil, huruf, begitu ya. Nah, tetapi di antara balago Al-Quran, keindahan dan kedalaman Al-Quran, itu seringkali ada beberapa kata yang dihilangkan dan dimunculkan. Dihilangkan dan tidak dimunculkan. Sebagai contoh saja, ini di surat Yasin, ada ayat yang berbunyi begini, Ibu. Ini sebagai gambaran saja ya. Maksudnya, dalam memahami Al-Quran itu, seringkali kita harus mengerahkan nalar yang kuat. Karena kalau tidak menggunakan nalar yang kuat, nanti kita akan terjebak kepada pemahaman tekstual. Misalkan di surat Yasin ada yang ayat berbunyi begini, was'alul qaryat, maaf tulisannya salah. Was'alul qaryata. Kalau ada yang mau ngecek surat Yasin ayat berapa, silakan dicek ayat berapa ya. Barangkali ada yang pegang ini, mu'jam atau mungkin HP-nya, silakan cek. Was'alul qaryata di surat Yasin ayat berapa? Persisnya. Ada yang sudah buka? Ada tak? Kalau belum, saya akan coba ambil dulu. Ada yang sudah buka belum? Belum. Baik. Tengah cari. Surat Yasin ya. Yang dicari apa, Pak? Was'alul qaryah. Ustadz, kalau nggak salah ayat 82. Suruh. Ayat berapa, Ibu? 82. 82. Surat Yasin ayat 82, coba saya lihat. Adanya surat Yusuf, Pak Ustadz. Iya, saya juga. Surat Yusuf ayat 82. Surat Yusuf ayat berapa? 82. Yusuf ayat berapa itu tadi, Bu Katrin? 82. Oh baik, bentar, saya buka dulu. Surat Yusuf ayat 82. 82. Nah, baik. Bukan was'alu ya, tapi was'alil qaryata. Bagus, Ibu, makasih banyak. Was'alil qaryata. Nah, coba Ibu lihat di situ, kalimatnya adalah was'alil qaryah. Ini berarti mufrad ya. Was'al. Nah, baik, makasih Ibu Katrin dan yang lain yang sudah mencari ya. Was'alil qaryah. Apa artinya was'alil qaryata? Is'al, bertanyalah. Bertanyalah. Al-qaryata apa artinya? Penduduk negeri. Desa, kampung. Al-qaryah artinya kampung atau desa. Kampung. Coba kalau kita terjemahkan letterlock, apa artinya? Dan bertanyalah kepada kampung. Dan bertanyalah kepada kampung. Mungkin tak kita bertanya pada kampung? Tidak. Nah, berarti ini ada yang dibuang tidak katanya? Iya. Apa yang dibuang? Ahlal qaryah, penduduk kampung. Benar tak? Ya. Diterjemahkan penduduk kampung ya, penduduk desa.
Ya. Bertanyalah kepada penduduk desa. Benar kan di terjemahan? Ya, begitu. Nah, dari mana kita tahu penduduk dari mana kita tahu itu adalah penduduk? Karena dari segi nalar tidak mungkin kita bertanya kepada kampung, kepada kota, kepada rumah, kepada yang tidak berakal. Orang yang ada di situ. Berarti kan ini perlu penalaran, perlu pemahaman. Nah, itulah sebabnya bahwa dalam memahami Al-Quran itu tidak selalu letterlock kata per kata. Makanya mengapa perlu adanya tafsir, dan terjemahan pun bagian dari salah satu tafsir. Itu bertanyalah penduduk kampung, penduduk desa. Dari mana kata penduduk? Itu adalah pemahaman secara kontekstual. Nah, ini bagian dari balaghatul Quran, keindahan dan ketinggian makna Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah bahasa, diantaranya menggunakan bahasa siloka. Bukan siloka. Siloka itu apa bahasa Indonesianya ya? Bahasa Melayunya. Metafor. Bahasa-bahasa metafor. Jadi menggunakan bahasa-bahasa pinjaman. Menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung. Bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa puitis gitu ya. Tidak menggunakan bahasa prosa, tapi bahasanya bahasa puisi. Makanya dibuang. Begitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu Ruqayyah. Ibu Ruqayyah. Coba. Betul. Oh, Ibu Syarifah, maaf. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf. Ibu Syarifah tadi ya. Jadi, atop matuf alaih itu, antara matuf dan matuf alaih itu harus setara biasanya dari segi tekstual. Jenis hurufnya, jenis katanya, isim-isim, fiil-fiil, atau huruf-huruf. Tetapi ada kalanya kita perlu menggunakan pendekatan kontekstual dari segi makna, khususnya Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang di dalamnya ada kata yang dibuang. Dan itu bisa dipahami dengan konteks atau sebagian dari tafsir para ulama. Tapi untuk kita sendiri, untuk bahasa manusia, bahasa kita biasanya menggunakan bahasa-bahasa tekstual. Sehingga kita menempatkan antara maktuf dan maktuf alaih itu memudahkannya atau senangnya adalah menggunakan pendekatan tekstual. Harus sama antara teks yang satu dengan teks yang lain. Isim dan isim, fiil dan fiil, huruf dan huruf. Untuk bahasa kita. Tapi kalau untuk Al-Quran berbeda. Sehingga memang ada pemahaman dari para pengkaji bahasa Al-Quran juga, bahwa memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya pendekatan bahasa. Karena Al-Quran ada perbedaan dari sisi perlakuan kita kepada Al-Quran dibandingkan bahasa-bahasa Arab non-Al-Quran. Seperti yang dulu Pak Profesor Rudi pernah bertanya juga tentang cara penulisan Al-Quran ya. Maka meskipun Al-Quran diucapkan dalam bahasa Arab, tetapi ada beberapa hal khusus yang harus kita mengerti tentang Al-Quran, yang itu harus kita pelajari. Karena Al-Quran bahasanya tinggi, bahasanya dalam, dan juga menggunakan bahasa-bahasa metafor. Dan itu tidak cukup menggunakan pendekatan tekstual semata-mata. Begitu. Begitu Ibu Syarifah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ini sudah sudah hampir 2 jam, Pak. Mau dilanjutkan sedikit lagi, tak? Boleh. Apa tadi? Selesaikan aja, tak? Selesaikan sedikit lagi ya, minta waktu. 184. Baik. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Nah, fidyatun tadi mubtada ma'khur. Lalu kenapa ta'amu domah? Nah, ketahui ini adalah badal. Badal itu artinya pengganti. Dan pengganti itu fungsinya adalah menerangkan, menjelaskan. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin dalam ilmu nahwu ada yang disebut dengan badal. Badal itu artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti kata sebelumnya. Ini fidyatun domah. Nah, ta'amu ini adalah badal. Nah, karena ta'amu adalah badal menggantikan fidyatun, maka harokatnya sama domah juga.
badal. Nah, fidyatun berarti kata yang digantikan. Dan kata yang digantikan dalam bahasa Arab disebut dengan mubdal minhu. Baik, barangkali ada yang belum belajar tentang ini perkenalan aja dulu, saya tidak akan berpanjang lebar ya. Nah, tu'amu ini badal, sebagai pengantar awal saja, badalun. Dan badal dengan mubdal minhu harokatnya harus sama. Fidyatun doma, maka tu'amu juga doma. Itu saja sebagai pengantar awalnya. Nah, berikutnya tu'amu dan miskin. Ini ada dua kata bergandengan. Apa namanya? Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Apabila ada dua isim bergandengan, maka kata pertama disebut dengan mudhaf, kata kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Kan? Iya. Makanya mudhaf tidak boleh bertanwin. Ingat ya kemarin. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Mudhaf ilaih harus kasroh. Dan karena kasrohnya tidak ada alif lam, maka kasrotain. Miskinin. Seorang miskin memberi makan kepada seorang miskin. Tapi orang miskinnya belum diketahui siapa. Maka siapapun orang miskinnya, boleh dari keluarga sendiri yang membutuhkan, boleh orang lain, karena nakiroh. Itu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Faman tatawwa'a khairan. Terus bahwa khairun lahu. Saya akan cepat ya. Bahwa khairun lahu. Pak ini Pak istinaf karena di permulaan sebelumnya tidak ada yang cocok. Bukan syarat, bukan jawab Paknya. Ini Pak istinaf ya. Kita langsung saja istinaf, baik. Man tadi man sartiyah ya. Iya. Man sartiyah. Tatawwa'a. Nah, ini kita sudah belajar. Sorob. Tatawwa'a ini fi'il apa isim? PL. Fi'il madhi. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Tambahannya apa? Tambahan tak dan syaddah. Ta dan syiddah sabdu pada fi'il. Mujarradnya apa? Tawa'a. To'a wazan berapa ini? Wazan ada wawu kan? Tatawwa'a kan ada wawu. 7 lah, 7. Ya, wazan 7. To'a yatu, jaba yajubu. Ditambah ta dan tasdid menjadi tatawwa'a. Begitu. Masya Allah. Paham ya? Tawa fi'il. Tadi kita sudah sampaikan. Apabila ada man diikuti oleh fi'il, maka fa'il dari fi'il itu kembali ke man. Masih ingat? Ingat. Berarti tatawa ini fi'il, fa'ilnya kembali ke man. Bagus. Khairon, kenapa fathah? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Bagus. Objek mangsa. Nah, ada fa di sini, fahuwa khairun lahu. Fa-nya fa apa? Pak jawab. Pak jawab. Jawaban dari mana? Jawaban dari man sebelumnya. Paham ya ini ya? Ya. Nah, ada huwa. Huwa ini dhamir munfasil. Apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Setiap ada dhamir yang 18, ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, itu selalu jadi mubtada. Kalau ada mubtada ada apa berikutnya? Khabar. Makanya khairun adalah khobar. Lalu apa namanya? Jar majrur. Jar majrur saja. Sudah selesai. Insyaallah. Lanjutkan sedikit lagi. Wa antasumu. Khairun lakum. Nah, ada wawu lagi Bapak Ibu. Wawunya apa ini? Atau pada istinaf? An huruf apa? Nasab mudhari'. Atau fil mudhari'. Sebelumnya ada tidak yang sama dengan antasumu ada huruf an? Tidak ada. Tidak ada yang sama. Berarti kalau gitu wawunya apa? Wawu istinaf. Istinaf itu artinya permulaan.
Nanti menerjemahkannya nggak usah dengan dan. Antasumu. Nah, antasumu ini huruf nasab. Maksudnya, kalau ada huruf an diikuti oleh fi'il mudhari, maka fi'il mudhari sesudahnya itu berarti mansubun. Mansubun atau kena nasab oleh an. Tasumu ini semula adalah tasumuna. Tasumuna. Tasumuna, lalu ada huruf an maka menjadi tasumu, nanya hilang. Asalnya una, karena ada an huruf nasab maka nanya hilang. Tasumu. Nah, pertanyaan saya, tasumu ini fi'il mudhari dari fi'il madhi apa? Soma. Soma. Wazan berapa? Wazan 3. 7. Wazan 7 juga. Ini ayat ini banyak adalah wazan ayat 7. Banyak fi'il yang wazan 7 ya, ayat-ayat puasa ini. Tasumu. Nah, khairun. Kenapa domaten? Karena dia menjadi khabar. Nah, dulu ya ketika orang-orang baru belajar bahasa Arab, ada khobar sama fi'il fa'il maf'ul, ini bingung. Kenapa khairun? Ini kan tasumu fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi. Kenapa khairun tidak khairon? Nah, ini penjelasannya. Tapi ini sekilas aja ya. Antasumu ini diawali oleh an huruf nasab dan tasumu fi'il mudhari. Bapak Ibu ketahuilah, kalau ada fi'il mudhari diawali oleh an, saya ulangi, kalau ada fi'il mudhari, di sini contohnya tasumu, diawali oleh an, maka sesungguhnya ini adalah isim masdar. Mengapa demikian? Karena an ini disebut sebagai an masdariyah. An yang berfungsi memasdarkan, menjadikan fi'il menjadi isim. Nah, tasumu ini fi'il mudhari, karena diawali oleh an, maka sekalipun ini adalah fi'il mudhari, namun karena diawali oleh an, maka statusnya menjadi isim masdar. Tasumu ini karena diawali oleh an menjadi antasumu, maka antasumu adalah masdar sesungguhnya. Dan masdarnya masdar yang berbentuk fi'il mudhari, sehingga masdarnya dikira-kira. Dalam bahasa Arab disebut dengan masdar muawwal. Nah, ini bahasanya mungkin berat ya, muawwalun, tapi ini penjelasan pengantar saja dulu. Masdar muawwal artinya adalah masdar yang dikira-kira, yang ditakwil. Mengapa demikian? Karena rumusnya, apabila ada fi'il mudhari diawali oleh an, maka fi'il mudhari itu statusnya adalah masdar. Dan masdar adalah isim. Tapi kita lihat fisiknya adalah mudhari, fi'il. Maka dalam ilmu nahwu disebutnya sebagai masdar muawwal. Masdar yang dikira-kira. Masdar yang ditakwil. Nah, karena ada masdar muawwal, berarti ada masdar yang sebenarnya, masdar yang jelas. Apa masdar kebalikan dari masdar muawwal? Kebalikannya adalah masdar sori. Nah, masdar sori dari tasumu adalah saumun atau siam, yang kemarin kita bahas. Nah, siamun. Nah, maka kata wan tasumu khairun lakum ini semula adalah wasiyamukum. Tuh, khairun lakum. Wasiyamukum ini adalah masdar sorih dari wantasumu. Siamu adalah isim. Siamu ini kenapa domah? Karena mubtada. Makanya wasiyamukum adalah mubtada. Wasiyamukum ini adalah mubtada. Khairun adalah khobar. Makanya run domah.
Jadi kalimat wantasumu khairun, kenapa khairun dibacanya? Karena khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah antasumu. Antasumu mubtada. Dari mana kita tahu ini mubtada? Ini ditakwil dari masdar sorih siamun. Begitu. Nah ini mungkin berat ya, tetapi ini pengantar bahasanya tidak berpanjang lebar dulu saja. Jadi pengantarnya, kenapa khairun? Penjelasannya adalah khobar. Penjelasannya adalah khobar. Lalu lakum, apa kedudukannya lakum? Jar majrur. Jar majrur. Wantasumu khairun lakum. Terus berikutnya, in kuntum ta'lamun. In huruf syarat ya, in kuntum ta'lamun. Terus kuntum ini apa? Ayat lastum begitu ya, tum. Nah, kuntum dari kata apa asalnya? Bagus. Rumpun 3. Baik. Ta'lamun. Ilmu dore. Ilmu dore. Domirnya apa? Antum. Ilmu dore apa di sini? Ta, huruf mudorahnya. Madinya apa? Alima. Alima atau alama? Alima. Ya, untuk mengingat terus alima, alama atau aluma itu dengan begini. Jika sering-sering kita menyebut kata itu, seolah akan hafal pada akhirnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah penjelasan ayat 184 surat Al-Baqarah. Panjang lebar ya, Masya Allah, sampai jam 11. Ya, ini mohon maaf ya, bahasan kita mungkin bahasan tentang kelas ini agak berat, sehingga mungkin ada sebagainya mungkin merasa berat. Tetapi secara Bapak Ibu, ini kita semua sedang mendaki gunung. Soalnya akan sampai. Dipandu oleh Sorab dan Tasrif ya. Jadi mohon maaf kalau bahasanya agak berat pada bahasan kali ini. Dan ini pertama bahasan kita dalam dialog Ramadan karena berkaitan dengan puasa. Sabtu depan kita mulai bahas pelajaran dari pelajaran surat yang pendek, yang ringan. Dan insya Allah pada Sabtu yang akan datang kita akan bahas surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi, ayatnya pendek. Sehingga kita bisa leluasa dan bahasan-bahasan secara ilmu linguistiknya masih sederhana. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf apabila berat ya. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Sebelumnya barangkali ada yang mau disampaikan, silakan barangkali kita beri waktu ya. Ustaz, saya sebenarnya nak tanya tapi tak tahulah soalan ni soalan berat atau tidak. Kerana nanti aja Bu ya kalau yang berat. Ya, kalau berat mungkin kita lain kali sajalah. Ataupun kita masuk uslub boleh terangkan. Ya, baik. Tadi kan ayat yang 184 itu bermula dengan ayyam ma'dudat. Jadi ma'dudat itu jamak muannas salim. Tapi ada ayat yang sebelum itu, surah Al-Baqarah juga, surah ayat 80, penggunaannya adalah illa ayyaman ma'dudah. Tamarbutah. Jadi itu sesuai dengan kullu jam'in ghairi aqilin muannats. Jadi ini ayam penggunaannya 2 kali tetapi satu ma'dudat dan satu ma'dudah. Ada rahsianya. Baik. Ya bagus. Udah baju udah? Ya sudah. Ya baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi memahami Al-Quran itu kita perlu kerja keras, kerja ekstra. Karena bahasa Arab sesungguhnya punya teori, punya konsep-konsep. Tetapi ketika mengenal Al-Quran ada sebagian yang kita harus pahami dengan pendekatan yang berbeda. Seperti nanti ayat yang lain, misalnya wan nazi'ati ghorqa, wan nasyitati nashta. Di situ menggunakan jamak muannats. Dan kita tahu di situ adalah berkaitan dengan para malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa, ya kan? Kenapa malaikat itu menggunakan muannats? Memangnya malaikat itu perempuan.
Dari mana kita tahu bahwa malaikat adalah perempuan? Sedangkan Al-Quran pun mengatakan malaikat bukan perempuan. Tapi mengapa di situ Al-Quran menggunakan mu'annas untuk para malaikat? Itu perlu bahasan lagi. Jadi sekali lagi intinya memahami Al-Quran itu butuh kerja keras, butuh kerja ekstra. Meskipun bahasa Arab sangat berpengaruh membantu untuk memahami Al-Quran, tapi ada bahasan-bahasan berikutnya untuk bisa memberikan penjelasan tentang sejumlah kata, sejumlah ayat, sejumlah surat dalam Al-Quran yang perlu pemahaman lebih intensif dan kerja keras ekstra. Itu Ibu Hajbi. Ya, mesti kerja keras, terus mencari. Kenapa tafsir itu sangat banyak ya, ratusan sampai ribuan tafsir para ulama? Karena semua ulama mengerahkan pikirannya sekeras-kerasnya, karena tidak mudah memahami Al-Quran, tidak mudah. Bahasa Arab sangat dibutuhkan, tapi bahasa Arab bukan satu-satunya ilmu bantu untuk memahami Al-Quran, masih butuh banyak ilmu yang lain. Tetapi kalau kita sudah mulai paham bahasa Arab, kita sudah mulai banyak terbuka sedikit demi sedikit sesuatu yang semula tersembunyi dalam pandangan kita. Itu pun kesyukuran yang harus kita sama-sama rasakan. Ya. Begitu Pak. Pak Ustaz. Masya Allah ya. Ini dari Al-Quran pengalaman yang mudah-mudahan menjadi positif buat kita semua. Memahami Al-Quran butuh kerja keras. Tidak cukup dengan penerjemahan dan juga tidak cukup dengan satu pemahaman. Harus sepanjang waktu. Kita kalau sudah punya ilmunya, nanti bisa baca tafsir dari berbagai macam kalangan para ulama, itu luar biasa. Itu tidak akan cukup untuk usia kita punya. Usia kita 100 tahun tak cukup untuk memahami seluruh Al-Quran. Tak cukup. Bahkan hanya dari satu bahasa saja. Dari pendekatan bahasa pun tak cukup. Inilah luar biasanya Al-Quran ya. Jadi itu kita perlu sabar. Kitanya perlu sabar, tetapi meskipun kita perlu waktu dan perlu kerja keras, kita tetap harus bersyukur karena kita punya kesempatan untuk bersentuhan dengan dialog Al-Quran semampu yang bisa kita lakukan hari ini. Kita syukuri. Ustaz, ya. Satu aja, 1 menit. Boleh? Apa itu? Pak Ustaz, tadi berbicara tentang antasumu, kemudian Pak Ustadz itu adalah masdar mu'awwal yang diganti jadi masdar sorry menjadi saumukum. Nah, pertanyaan saya jawab untuk ya atau tidak aja, yaitu bahwa antasumu itu karena domirnya antum, kemudian antumnya itu ketika dijadikan sorry, maka saumukum di mana kumnya itu setara dengan antum karena sama-sama domir yang sama. Apakah itu? Benar ya, sudah. Sip. Terima kasih. Sudah. Ya, benar. Betul. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuntas sudah pelajaran kita dialog Al-Quran yang waktunya cukup lama yang kita gunakan, tapi mudah-mudahan ini bukan membuat kita merasa semakin berat, tapi ini merasa kita menjadi tambahan modal, bekal untuk melakukan perjalanan mendaki gunung berikutnya. Tetap berbesar hati, tetap optimis, tetap penuh harapan. Inilah bagian dari perjalanan yang harus kita lakukan, karena tidak selalu perjalanan itu mudah selamanya, tapi ada kalanya berat dan sulit. Insya Allah pada waktunya kita akan turun gunung terlebih dahulu. Insya Allah Sabtu depan. Baik Bapak Ibu semuanya, hada huwa darsuna fi hadhil fursa wa fi hadis sa'ah wa fi hadhi munasabah. Inilah pelajaran kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan semuanya. Dan juga terima kasih atas segala perhatian dan silaturahim serta kebersamaannya. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran kathiran. Alafu minkum akhiran. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Terima Bapak. Ustaz. InsyaAllah.